Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BPNT, pemilik kartu KKS merah putih, penerima lama dan penerima baru, maupun bagi Anda para masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Ada kabar penting terbaru terkait ada 3 bantuan sosial dari pemerintah yang akan dihapus dan terpaksa tidak diperpanjang lagi proses pencairannya pada tahun 2025. Sudah akan dihapus, terakhir akan disalurkan sampai tanggal 31 Desember tahun 2024. Ketiga bantuan sosial dari pemerintah ini tentunya sudah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh keluarga penerima manfaat di berbagai daerah. Kira-kira 3 bantuan sosial dari pemerintah apa saja yang sudah dihapus dan tidak diperpanjang lagi proses pencairannya di tahun 2025. Kemudian akan ada juga 1 bantuan sosial baru pengganti yang rencananya juga diprediksi akan disalurkan di tahun 2025. 1 bantuan sosial baru pengganti, apakah itu yang akan diadakan, akan disalurkan di tahun 2025? Para KPM ini tentu harus mengetahui informasi yang sangat penting ini. Mari simak video ini hingga selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa pemerintah ini akan menghapus 3 bantuan sosial yang akan ditiadakan dan tidak akan diperpanjang lagi proses pencairannya pada tahun 2025. Bantuan sosial yang pertama yang sudah dihapus dan tidak diperpanjang di tahun 2025 ini merupakan untuk bantuan daging ayam plus telur. Para penerimanya ini merupakan anak usia dini umur 0 sampai 6 tahun yang masuk dalam kategori keluarga rawan stunting dan tercatat di BKKBN. Penyalurannya sebanyak 3 kali dalam 3 bulan dalam 1 tahun. Untuk bantuan pangan stunting ini proses pencairannya terakhir ini sampai tanggal 31 Desember tahun 2024 dan diprediksi tidak diperpanjang lagi proses pencairannya di tahun 2025. Kemudian bantuan sosial yang kedua yang berpotensi dihapus dan tidak diperpanjang lagi di tahun 2025 ini merupakan untuk bantuan IPKP atau bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan. Bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan ini dilakukan melalui penyaluran bantuan pangan kepada keluarga rawan pangan, yaitu kelompok pengeluaran 10% terbawah desil 1 sebagai sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Bantuan ini diprediksi juga tidak diperpanjang pada tahun 2025. Para penerima bantuan ini akan mendapatkan kornet ikan, sardin ikan, garam, minyak goreng, bihun jagung, dan kacang hijau. Proses pencairannya ini akan selesai sampai pada tanggal 31 Desember dan di tahun 2025 diprediksi bantuan ini tidak diperpanjang lagi. Kemudian bantuan sosial yang ketiga yang juga akan dihapus dan tidak diperpanjang lagi di tahun 2025. Ini adalah untuk bantuan sosial beras 10 kg. Namun baru-baru ini untuk bantuan
bantuan sosial beras 10 kg itu masih akan berlanjut pada tahun 2025. Namun hanya akan cair untuk alokasi bulan Januari dan Februari tahun 2025 saja. Pada tahun 2025 para penerima masih menerima bantuan 10 kg, namun batas waktunya itu untuk alokasi bulan Januari dan Februari. Setelah itu untuk bantuan beras 10 kg diprediksi juga akan dihapus dan tidak disalurkan kembali. Program bantuan sosial beras 10 kg ini adalah inisiatif dari pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, dengan memberikan bantuan beras sebanyak 10 kg kepada keluarga yang memenuhi syarat. Tujuannya adalah untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, mengurangi beban pengeluaran, dan memperkuat solidaritas sosial di tengah situasi sulit. Program ini direncanakan berlangsung sampai Februari tahun 2025. Setelahnya tidak ada lagi. Kemudian untuk satu bantuan sosial baru pada tahun 2025 yang diprediksi ini direncanakan akan disalurkan juga oleh pemerintah. Ini adalah untuk bantuan di BBM dan subsidi listrik. Ini akan dilakukan exercise mendalam sembari menunggu laporan dari berbagai sektor yang lain. Sekali lagi, untuk subsidi listrik dan subsidi BBM kami masih melakukan exercise mendalam karena kita harus hati-hati. Kita menunggu laporan dari BPH Migas, Pertamina, dan PLN secara mendalam. Kalau sudah selesai, dalam waktu dekat akan ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden terangnya. Opsi lain dari metode pemberian subsidi adalah dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Saya pikir BLT salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana. Bahlil menekankan pemberian subsidi harus dilakukan secara tepat sasaran. Bagi subsidi yang kurang tepat sasaran akan diberikan dengan bentuk yang lain. Namun pria yang juga ketua umum Partai Golkar itu juga memastikan jika ada pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, angkutan umum tetap akan mendapatkannya. Andaikan pun terjadi subsidi, nanti sebagian seperti kendaraan umum plat kuning itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya, tetap subsidi harga. Ini kan sebenarnya subsidi kan ada yang tepat, semuanya harus subsidi, namun ada yang tidak tepat sasaran. Terang Menteri SDM Bahlil tersebut, yang tidak tepat sasaran ini kita bentuk yang lain, tapi yang sudah sesuai tepat sasaran tetap jalan. Jadi subsidi tetap ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang, kata Menteri Bahlil tersebut. Jadi untuk BLT subsidi yang akan digantikan menjadi BLT ini kita masih menunggu informasi lebih jelasnya dari pusat. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.